Pemirsa, bila Anda masih ingat, beberapa waktu lalu marak kasus penggandaan uang oleh dukun yang bernama Dimas Kanjeng di Probolinggo. Nah, saat ini sang dukun Dimas Kanjeng sudah bebas dan kediamannya kembali dipenuhi oleh warga. Setelah menjalani hukuman panjang, taat pribadi atau yang dikenal dengan Dimas Kanjeng, sang dukun pengganda uang bebas bersyarat pada April 2025. Usai bebas, Dimas Kanjeng kembali ke padepokannya di Probolinggo, Jawa Timur. Ia pun langsung aktif melakukan kegiatan keagamaan serta sosial. Bahkan pada acara Maulid Nabi pada tanggal 13 September 2025 lalu, padepokannya tampak meriah dan dipadati jamaah yang hadir. Para jamaah yang hadir mendapat bantuan sembako dan hiburan rakyat. Tak hanya itu, pada perayaan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus lalu, Dimas Kanjeng juga muncul saat upacara di salah satu sekolah setempat. Nama Dimas Kanjeng taat pribadi mengingatkan publik pada fenomena 2017 silam. Ia ditangkap pada September 2016 karena kasus penipuan, penggandaan uang, dan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dua pengikutnya karena membongkar aib padepokan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi soal kelakuan kepala daerah yang jadi kontroversi. Kali ini Wakil Bupati Pidijaya Aceh Hasan Basri memukul kepala SPPG. Wabub emosi kepada pihak SPPG saat mendapati nasi dingin dalam menu MBG. Inilah rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial saat Wakil Bupati Pidijaya Hasan Basri mendatangi dapur SPPG di Desa Sago, Kecamatan Tringadeng, Pidijaya Aceh. Saat terlibat pembicaraan serius dengan sejumlah relawan MBG, Hasan Basri tiba-tiba melayangkan tangan ke arah kepala SPPG Muhammad Reza yang langsung dilerai relawan yang ada di dekatnya. Insiden ini terjadi saat Wakil Bupati melakukan inspeksi mendadak memeriksa pengolahan makanan bergizi gratis. Hasan Basri menilai nasi dalam kondisi dingin dan menuding tim SPPG tidak mengikuti petunjuk teknis. Setelah insiden ini viral, Hasan Basri langsung memberi klarifikasi dan meminta maaf melalui unggahan di media sosial. Saya memohon maaf atas kesilapan dan keteledoran saya terhadap perlakuan saya tadi pagi kepada Ananda Reza menyangkut terjadi pemukulan di SPPG Kampung Sago, Kecamatan Tringadeng. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Kelingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial, pembangunan lift kaca di tebing pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Ya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Objek wisata Kelingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Kelingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangka yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Kelingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan.
Warga geger dan segera berfoto ala di atas awan setelah sebuah truk pengangkut oksigen cair bocor di Jalan Lintas Cikampak, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Meski tampak unik, namun warga dihimbau untuk berhati-hati karena akan berbahaya jika oksigen terhirup berlebihan. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Lintas Cikampak, Labuan Batu Selatan ini dibuat takjub oleh pemandangan tak biasa berupa gumpalan asap putih menyerupai awan dan terasa dingin. Mereka pun segera mendekati titik gumpalan lalu mengabadikannya menggunakan telepon genggam. Gumpalan asap putih ini ternyata berasal dari truk pengangkut oksigen cair yang mengalami penguapan dan kebocoran saat berhenti di lokasi. Kemunculan gumpalan asap putih ini pun viral. Saat ini polisi memastikan tidak ada korban dari kejadian tersebut, sementara kondisi arus lalu lintas tidak mengalami hambatan sama sekali. Bahkan warga menyebutkan jika kejadian ini seperti adegan di dalam film. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, rencana pengukuran ulang lahan sengketa di kawasan Tapak Kuda, Kota Kendari berujung ricuh. Warga menolak hadiran tim pengadilan negeri Kendari hingga petugas harus dievakuasi menggunakan mobil barakuda. Pemetaan ulang yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kendari di Jalan Tapak Kuda, Kota Kendari, Kamis siang berujung ricuh. Kericuhan berawal saat juru ukur dan petugas sita Pengadilan Negeri Kendari hadir di lokasi lahan sengketa antara warga dan pihak pemohon Adi Jaya. Situasi mulai tak terkendali saat juru ukur akan melakukan pengukuran dan dihalangi warga sehingga tim Pengadilan Negeri Kendari terpaksa dilarikan dengan mobil barakuda. Pemilik lahan mengaku pengadilan seharusnya tidak melakukan pengukuran ulang sebab hak guna usaha milik pemohon telah berakhir sejak tahun 1999. Dan saat ini lahan telah dikuasai warga serta sudah bersertifikat. Sementara itu, kuasa hukum salah seorang warga menjelaskan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap namun tidak dapat dilaksanakan karena terdapat hambatan baik dari sisi hukum maupun fakta di lapangan. Usai tim Pengadilan Negeri Kendari dievakuasi, warga yang melakukan aksi penolakan pengukuran ulang pun bubar. Pihak pengadilan masih berupaya menjadwalkan kembali pengukuran ulang lahan sengketa tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Kontingen Indonesia kembali menambah pundi-pundi medali emas dalam ajang Asian Youth Games 2025 di Bahrain. Kali ini emas keempat Indonesia diperoleh dari cabang olahraga judo nomor 63 kg putri. Koleksi medali emas kontingen Indonesia kembali bertambah dalam ajang Asian Youth Games 2025 Bahrain. Kali ini emas datang dari cabang olahraga judo di nomor 63 kg putri dan disumbangkan atlet Sashenka Fatima yang tampil perkasa di Exhibition World Bahrain. Di final, Sashenka berjumpa atlet India Monica Kirtientem dan memastikan medali emas usai menang Abhay Ipuan atas wakil India. Sebelumnya, cabur bulu tangkis juga sukses menyumbangkan medali emas dari nomor ganda campuran yang diwakili Raihan Pramono Ateria Chandani. Sejak awal, ganda campuran bulu tangkis Indonesia sudah tampil gemilang dan mampu menundukkan Hong Kong dengan skor 2-0 langsung. Meski sempat melakukan perlawanan pada game kedua, wakil Hong Kong pun akhirnya tunduk dengan skor 2-1-11 dan 2-1-17. Selain emas, Indonesia juga sukses merebut medali perunggu dari cabur angkat besi. Adalah Alia Maulida Kartika Pertiwi yang sukses meraih 2 perunggu di nomor 77 kg putri di kategori snatch dan clean and jerk. Sementara itu, dengan tambahan medali emas dari bulu tangkis dan judo, total medali tim Indonesia adalah 4 emas, 6 perak, dan 18 perunggu. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa.